selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Jumpa lagi kita minggu ini beribadah walaupun masih di rumah saja ya, tapi tetap sukacita. Halo Kak Jesslyn. Halo Kak Siska. Kak Siska hari ini pakai baju chef ya Kak? Iya Kak Jesslyn, dulu Kak Siska punya cita-cita jadi koki terkenal. Nah, Kak Jesslyn pakai baju apa ya? Kak Jesslyn pakai baju pahlawan kebenaran. Wah, cita-cita Kak Jesslyn dulu ya? Iya, dulu Kak Jesslyn loh. Kak Jesslyn itu menolong teman-teman kakak yang dijahili. Supaya mereka punya teman lagi Kak. Hebat Kak Jesslyn. Hebat mau membela dong. temannya yang sedang kesusahan juga. Nah Kak Jesslyn, hari ini kita jumpa lagi bersama dengan adik-adik di rumah. Tapi kan belum mulai waktunya ibadah ya Kak? Iya. Oke, sambil menunggu adik-adik kita mau undang untuk gerak-gerak dulu ya Kak. Oh, pemanasan ya Kak? Pemanasan dong, iya. Adik-adik di rumah, coba tangannya diangkat kedua. Nah, kakinya coba ditepuk-tepuk. Nah, apa yang mau kita lakukan Kak Jesslyn? Kita mau pemanasan tepuk tangan dulu Kak. Oh, baik. Adik-adik di rumah, kalau kakak Siska bilang tepuk 1 kali, adik-adik di rumah ikutin ya. Coba kita ya Kak Jesslyn ya. Oke Kak. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, adik-adik bisa ya. Kita bangkit berdiri ya Kak, kita ajak ya. Oke, adik-adik di rumah kita ajak bangkit berdiri. Ikutin panduan Kak Siska dan Kak Jesslyn ya. Kita mulai ya Kak Jesslyn. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2,5. Pinter Kak Jesslyn. Adik-adik di rumah juga sudah pintar. Nah sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan dengan anggota tubuh yang Tuhan berikan. Dengan sukacita kita angkat satu lagu pujian ya. Apa judulnya Kak Jesslyn? Kedua tanganku mempunyai jari. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, ditekukkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita angkat satu lagi pujian ini ya Kak ya. Oke Kak Siska. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, ditekukkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah Kak Jesslyn, kita sudah selesai pemanasan. Kak Jesslyn sudah waktunya nih Oh, buat adik-adik iya. untuk mengikuti ibadah. Iya. Yuk adik-adik di rumah, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu ya, dengan penuh sukacita.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, gak terasa ya Kak, kita berjumpa lagi dengan adik-adik untuk mengadakan ibadah online. Iya nih Kak Tessa, adik-adik di rumah pasti sudah bersiap-siap kan? Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Doa akan dibawakan oleh Kak Tessa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kembali lagi kami mengucapkan syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mengadakan ibadah online. Ya Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami bisa tentram untuk melaksanakan ibadah ini. Dan juga berkatilah Amang Pendeta dan para agenda, pemusik, begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani di ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun dosa. Amin. Adik-adik, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi dengan tema Tuhan Yesus membela kita. Nah, untuk memulainya, kakak mau adik-adik bangkit berdiri. Kak Tessa, tadi kami sudah pemanasan loh Kak Tessa. Wah, berarti sudah semangat dong. Iya, pasti sudah semangat ya. Sekarang kita akan bernyanyi Marta Tua Mahruhi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita ucapkan hukum Taurat untuk kita pada minggu ini. Diambil dari titah yang kedua bersama dengan maksudnya. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun.
dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau yang sakti. Sampai di sini pembacaan hukum Taurat. Mari sama-sama kita ucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi ya adik-adik. Adik-adik, hari ini Kak Tessa dan Kak Jesslyn ada bawa sesuatu loh. Mau tahu nggak? Tahu nggak adik-adik? Kita kasih tunjuk ya Kak Jesslyn. Oke. 1, 2, 3. Tada! Wah, ini apa ya adik-adik? Jadi, dari sini Kak Tessa dan Kak Jesslyn mau memberitahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Bagaimana manusia yang berdosa Kak Jesslyn? Manusia yang berdosa artinya manusia yang berbuat kejahatan, sehingga hatinya gelap berwarna hitam. Iya, seperti kertas ini. Kalau adik-adik sekolah minggu sering berbuat jahat seperti berbohong kepada orang tua, mengganggu teman, atau bahkan sekarang main-main saat ibadah online, pasti hati kita akan seperti kertas ini, hitam. Dan iblis akan selalu menggoda kita untuk berbuat jahat. Jadi, ketika kita berbuat jahat, hati kita semakin rusak dan robek seperti kertas ini. Semakin banyak kita berbuat jahat, hati kita pun semakin rusak, hancur, dan menjauh dari Tuhan. Nah, kalau hati kita sudah rusak seperti kertas ini, siapa yang bisa membantu kita Kak Jesslyn? Tuhan Yesus Kak Tessa. Nah, jadi kita manusia harus berada di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita masukkan ya kertasnya ke dalam supaya kita perbaiki. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Tuhan Yesus. Kita melakukan apa yang baik menurut Tuhan Yesus. Kita keluarkan kembali ya. Wah, kertasnya belum baik nih adik-adik. Kita bilang dalam nama Yesus ya. 1, 2, dan 3. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Wah, kertas sudah putih dan hati kita menjadi putih dan bersih. Untuk itu, kita harus mencintai Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Mari kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Talk about
Amin. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Anjiti Tesalonika Tangguh Bolon. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Dadah teman-teman. Saya Frederick Ricardo Emersyaan dari Orang 3. Ini ayat hafalan saya. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Terima kasih. Shalom. Mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita mau minta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita membaca epistel kita untuk minggu ini. Semua buka Alkitabnya. Kita buka dari buku 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Kita membacanya secara bergantian, dan di ayat 12 nanti kita sama-sama membacanya. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahlah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga." Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar,
Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, karena Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sampai di sini pembacaan epistel kita, sama-sama kita ucapkan berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi ya adik-adik. Adik-adik, coba lihat yang Kak Tessa pegang. Nah, di sini ada salib, ada juga mahkota duri. Seram ya adik-adik? Nah, maksudnya apa sih? Jadi, dulu itu Tuhan Yesus sengsara. Dia gak diterima oleh manusia. Dia bahkan dihina loh. Jadi, dia sakit banget adik-adik. Nah, puncak kesakitan yang luar biasa itu dialami Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus harus meregang nyawa di kayu salib. Nah, itu semua tidak sia-sia loh adik-adik. Itu semua dilakukan untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa tadi. Nah, tapi Tuhan Yesus itu sanggup melewati semua kesakitan yang luar biasa itu. Kenapa? Karena dia adalah anak Allah yang luar biasa dan dahsyat. Sekarang adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah, oh indahlah semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Mari kembali semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini dengan hikmat, Yesus Sahabatku. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan kita, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari Minggu saat ini tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-7. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu bisa membacanya di dalam hati. Khusus bagi Horong 2 bisa nanti meminta bantuan kepada orang tua untuk mendampinginya. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Beginilah bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya
penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, tentu kisah Nabi Yesaya ini menceritakan tentang seseorang yang nantinya akan menyelamatkan manusia. Seseorang nantinya yang akan menyelamatkan setiap manusia tanpa kecuali. Karena itu Nabi Yesaya memberitakan sebuah nubuat kepada bangsa Israel bahwa ternyata nantinya akan datang seseorang yang akan menyelamatkan mereka. Jadi bukan Nabi Yesaya yang akan menyelamatkan bangsa Israel atau menyelamatkan umat manusia, atau bahkan bukan bangsa Israel itu sendiri, atau bahkan bukan raja yang saat itu memimpin bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Yesaya bernubuat tentang seseorang yang dia adalah seorang hamba. Seorang hamba yang tentu tuannya bukanlah raja yang memimpin bangsa Israel, bukanlah raja yang memimpin bangsa Babel pada saat itu, bukanlah juga raja atau pemimpin yang memimpin bahkan bangsa Israel, atau bahkan bukan juga para pemimpin agama, khususnya bagi para imam yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi Nabi Yesaya, adik-adik sekolah minggu, Nabi Yesaya bernubuat mengenai seorang hamba yang setia kepada Tuhan Allah. Hamba yang setia kepada Tuhan Allah bukan berarti menunjuk kepada Nabi Yesaya. Hamba yang setia kepada Tuhan Allah bukan menunjuk kepada para nabi. Tetapi hamba yang setia yang dimaksudkan dalam nubuat Nabi Yesaya ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nabi Yesaya menubuatkan atau bernubuat tentang Tuhan Yesus Kristus yang nantinya dia akan menjalani segala penderitaan. Yang nantinya hamba tersebut akan menjalani kesengsaraan. Dia harus memikul semua kesengsaraan dan penderitaan tersebut, di mana kesengsaraan dan penderitaan tersebut ternyata bukan menjadi tanggungan bagi Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu seharusnya menjadi tanggungan bagi setiap manusia, tetapi harus dijalankan
harus dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Nabi Yesaya menyebutkan dengan sebutan hamba Tuhan yang menderita. Tetapi seperti yang disampaikan di dalam nats ini, khususnya di dalam ayat 4 dikatakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi yang ditanggung, yang dipikul oleh Tuhan Yesus ketika ia harus menjalani penderitaan menuju penyalipan di Bukit Golgota, itu semua adalah penyakit, itu semua adalah kesengsaraan yang memang sebenarnya milik manusia. Tetapi harus dijalani atau dijalankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kalau adik-adik bayangkan, adik-adik sekolah minggu bayangkan kalau adik-adik tidak pernah berbuat salah, lalu adik-adik dituduh berbuat salah, tentu tidak menyenangkan. Ada yang pernah seperti itu? Dia tidak berbuat salah, dia tidak berbuat nakal, dia tidak berbuat jahat, lalu mamanya ataupun bapaknya atau bahkan teman-temannya itu menuduh dia kalau dia sudah berbuat salah. Menuding dia kalau dia sudah berbuat jahat. Lalu apa yang adik-adik sekolah minggu rasakan? Tentu itu tidak enak. Tentu adik-adik akan marah. Tentu reaksi yang akan adik-adik sampaikan atau berikan kepada orang tua yang menuduh, kepada teman-teman adik-adik sekolah minggu yang menuduh, atau kepada orang-orang di sekitar adik-adik sekolah minggu yang menuduh adik-adik sekolah minggu, pasti adik-adik sekolah minggu akan merasa tidak senang. Jarang sekali atau bahkan tidak akan pernah terjadi ketika adik-adik sekolah minggu tidak berbuat salah lalu dituduh berbuat salah, maka dia akan senang. Kan biasanya dia akan kecewa, akan atau bahkan ada juga adik-adik sekolah minggu yang dituduh berbuat salah, berbuat jahat, berbuat nakal, dia akan marah. Itu biasanya reaksinya, tidak senang atau bisa juga terjadi dia marah. Ah, mama ini nuduh terus, ah bapak ini nuding terus. Itu yang biasanya sering diungkapkan oleh adik-adik sekolah minggu atau oleh anak-anak pada umumnya. Aku kan gak pernah seperti ini, kok bapak nuduh terus? Selalu aja aku salah di mata mama. Selalu saja apa yang kulakukan itu tidak benar, tidak baik. Nah itu biasanya ungkapan-ungkapan tidak senang atau rasa kecewa. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kisah Nabi Yesaya yang dinubuatkan, Yesus tidak marah. Yesus kecewa, Yesus tidak kecewa. Yesus tidak marah seperti adik-adik sekolah minggu yang dituduh, yang dituding berbuat salah. Dia akan bereaksi untuk tidak senang, entah mukanya cemberut, entah menangis, ya kan, entah marah. Yesus tidak marah. Dituduh ataupun harus memikul menjalani kesalahan yang bukan ia berbuat. Yesus tidak senang. Artinya Yesus merasa bukannya tidak senang. Yesus juga tidak pernah merasa kecewa kalau ia harus memikul kesalahan ataupun penderitaan yang bukan menjadi miliknya. Itulah sebabnya dikatakan tadi di ayat 4 bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Karena pada zaman itu ketika seseorang atau bahkan zaman saat ini, biasanya kalau berbuat salah pasti ada sanksi. Entah itu teguran
ataupun dalam bentuk yang lainnya. Sebab bagi setiap orang yang berbuat salah, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya ini, banyak orang-orang mengira bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus harus menjalani penderitaan, harus menjalani kesengsaraan, itu karena kesalahannya sehingga ia menerima tulah. Tulah itu pada zaman itu dikenal atau dipahami atau dimengerti atau bahkan oleh anak-anak bangsa Israel pada saat itu adalah sebagai sanksi ketika ada seseorang yang berbuat salah, maka ia akan mengalami tulah. Dan nubuat Nabi Yesaya mau mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia lalu ia harus menjalani penderitaan kesengsaraan atau bahkan disalibkan. Dikatakan bahwa banyak orang nantinya akan mengira bahwa Yesus yang akan menjalani penderitaan kesengsaraan atau bahkan disalibkan nantinya, dia dikenakan tulah. Itu pandangan orang-orang banyak. Karena itulah adik-adik sekolah minggu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari Minggu ini kepada kita, khususnya kepada adik-adik sekolah minggu adalah bagaimana Tuhan Yesus Kristus adalah sosok seorang hamba yang setia. Ia setia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia setia menjadi hamba yang setia kepada perintah Allah. Tuhan Yesus adalah hamba yang setia kepada perintah Allah. Jadi ia harus menanggung kesalahan manusia. Sebagai akibatnya dia harus mau dan bersedia menjalani penderitaan yang seharusnya itu adalah milik manusia. Yang seharusnya kesalahan itu, penderitaan itu, kesengsaraan itu adalah milik kita. Milik Amang Pendeta, kesalahan itu milik adik-adik sekolah minggu, semua manusia. Tanpa kecuali, tetapi itu harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ia adalah hamba yang setia kepada perintah Tuhan. Yang kedua, di dalam nubuat Nabi Yesaya ini, bahwa ternyata dari nubuat Nabi Yesaya ini, dari firman Tuhan saat ini, apa yang mau ia sampaikan kepada bangsa Israel nantinya, seorang hamba, yakni Tuhan Yesus adalah sosok hamba yang peduli kepada manusia. Kenapa Amang mau mengatakan peduli? Ya tentu dia peduli kepada manusia, kepada kita, adik-adik sekolah minggu, orang tua. Tuhan Yesus peduli kepada adik-adik sekolah minggu, kepada orang tua, kepada kita semua. Kenapa Amang mengatakan Tuhan Yesus peduli? Karena kalau Tuhan Yesus tidak peduli, ya udah biarkan aja manusia itu binasa. Orang bukan kesalahan saya, biarkan aja itu. Tentu karena Tuhan Yesus peduli, makanya ia harus menderita. Karena Tuhan Yesus peduli, makanya ia harus sengsara. Inilah yang menjadi dua pesan bagi kita, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu, bahwa mau mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus adalah hamba yang setia kepada perintah Allah. Yang kedua adalah Tuhan Yesus adalah hamba yang peduli kepada manusia. Karena itu adik-adik sekolah minggu, pengajaran melalui firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimana adik-adik sekolah minggu bisa menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu bukan seperti Amang Pendeta. Menjadi pendeta dulu baru dia dikatakan sebagai hamba Tuhan. Tetapi adik-adik sekolah minggu bisa menjadi hamba yang setia.
hamba yang setia kepada firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, ia setia kepada perintah Tuhan. Bukan kepada perintah dunia ini, bukan kepada perintah, apalagi kepada perintah si iblis. Tetapi Tuhan Yesus setia atau ia menjadi hamba yang setia kepada perintah Tuhan atau kepada firman Tuhan. Jadi dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu pun, adik-adik sekolah minggu harus mengatakan, oh saya hari ini diajarkan oleh firman Tuhan melalui Yesaya 53 ini ayat 3-7 untuk menjadi hamba yang setia kepada firman Tuhan. Maka saya harus tidak lagi setia atau menjadi hamba bagi si jahat. Tentu itulah yang akan membedakan antara anak-anak sekolah minggu yang menjadi hamba yang setia kepada firman Tuhan dengan yang tidak setia kepada firman Tuhan. Yang kedua tentu adik-adik sekolah minggu kita diajarkan untuk menjadi hamba yang peduli kepada manusia atau kepada sesama. Nah ini juga harus kita perhatikan. Kalau Tuhan Yesus memberikan teladan, ia peduli kepada manusia, ia mau peduli kepada adik-adik sekolah minggu, ia mau peduli kepada orang tua kita. Tentu adik-adik sekolah minggu yang sudah dan mau menjadi hamba, dia harus memiliki sifat kepedulian. Dan yang terakhir adik-adik sekolah minggu yang harus diingat, karena Tuhan Yesus adalah hamba yang peduli, maka kita harus mulai meyakini bahwa adik-adik sekolah minggu tidak akan pernah atau tidak perlu lagi merasa takut. Ketika Tuhan Yesus sudah peduli kepada adik-adik sekolah minggu, maka tentu adik-adik sekolah minggu harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi pernah takut, jangan lagi pernah khawatir, jangan lagi pernah bersedih hati, ditinggalkan atau merasa sendirian, karena Tuhan Yesus pasti akan selalu peduli kepada adik-adik sekolah minggu, peduli kepada orang tua kita, dan juga kepada keluarga kita, dan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Selamat menjadi hamba Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan anak-anak sekolah minggumu untuk menjadi hamba yang setia kepada firman Tuhan, untuk menjadi hamba yang peduli kepada sesamanya. Dan mereka juga Engkau ajarkan melalui firman-Mu ini, bahwa Engkau adalah hamba yang menyelamatkan setiap umat manusia. Engkau akan menopang, menguatkan, dan memampukan anak-anak sekolah minggumu di dalam proses pertumbuhannya. Dampingi mereka, kuatkan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Sehingga apapun yang sedang ia jalani, sekalipun pada saat ini, di masa pandemi ini, Engkau tetap memberikan kesehatan. Engkau tetap melindungi kesehatan orang tua mereka. Begitu juga untuk segenap keluarga mereka. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami dasarkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Matius 8 ayat 17. Nah, isinya apa? Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kakak ulangi sekali lagi ya.
Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 8 ayat 17 yang isinya, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Wah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Jesslyn sudah mengerti kan firman Tuhan hari ini? Sudah Kak Tessa. Nah, adik-adik, dari firman hari ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli. Kenapa dia peduli? Nah, yang pertama, alasannya adalah Tuhan Yesus dibenci dan ditolak manusia. Nah, Tuhan Yesus rela dibenci dan ditolak manusia. Yang kedua, apa Kak Jesslyn? Tuhan Yesus menderita dan mengalami kesedihan, dan sesungguhnya Dia telah menanggung kesedihan dan memikul kesedihan kita. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus terluka karena pelanggaran kita. Dia terluka karena kesalahan kita. Tapi dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah, untuk itu kita sebagai anak sekolah minggu harus menjadi orang yang peduli seperti Tuhan Yesus. Dan kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekarang coba lihat. Ini apa ya Kak Tessa? Bentuk hati ya Kak? Wah, benar. Ini adalah, coba dibaca. Pasti adik-adik sudah bisa kan? Ada huruf L, O, V, I. Artinya love, kasih. Coba adik-adik, kita mendapatkan kasih dari mana ya? Tentunya dari orang-orang terdekat kita. Siapa itu? Keluarga. Nah, ada siapa ini Kak Tessa? Ada ayah, ibu, kakak, dan abang Kak Jesslyn. Nah, benar. Jadi adik-adik, kita harus tetap dekat dengan keluarga kita ya, karena orang tua kita merupakan wakil Tuhan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Ku cinta keluarga Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Yalah Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga,
kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati imunitas kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat video talenta dan ayat hafalan boleh dikirimkan ke nomor Bang John dan ke nomor Kak Fania. Terima kasih. Dadah.